Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami terkait zonasi laut dan evolusi organisme laut. Sebelumnya, perkenalkan, saya Miftah Asmail Faki dengan NIM belakang 99. Kemudian ada teman saya, Livela Rahmalia Azhara dengan NIM belakang 73. Kemudian Anissa Nahda Aulia dengan NIM belakang 85. Pendahuluan, laut menutupi kurang lebih 71% permukaan bumi dan memiliki kondisi fisik yang sangat beragam. Perbedaan cahaya, tekanan suhu, dan nutrien membentuk zonasi laut. Zonasi ini mempengaruhi adaptasi dan evolusi organisme. Laut merupakan ekosistem terbesar di bumi yang memiliki kondisi lingkungan yang sangat beragam, baik dari segi kedalaman, intensitas cahaya, suhu, tekanan, maupun ketersediaan nutrien. Perbedaan kondisi tersebut membagi laut ke dalam beberapa zona yang dikenal sebagai zonasi laut. Setiap zonasi memiliki karakter fisik yang berbeda-beda, sehingga organisme laut yang beradaptasi untuk dapat bertahan hidup itu juga berbeda. Proses adaptasi yang berlangsung dalam waktu lama ini itu mendorong terjadinya evolusi. Pembagian zonasi laut itu ada 4 ya. Zonasi litoral, neritik, zona oseanik, dan zonasi batial, abisal, dan hadal. Ini merupakan gambar pembagian zona laut dari zona neritik sampai ke hadal 10.000 meter. Ada zonasi laut berdasarkan zonasi laut berdasarkan kedalaman. Yang pertama, zona litoral itu daerah pasang surut antara air pasang dan contoh organismenya alga, tertib, puting. Adaptasinya air kuat dan berkelanjutan. Yang kedua, zona neritik yaitu kedalaman 0 sampai 200 meter cahaya matahari melimpah termasuk zona paling produktif. Organismenya yaitu terumbu karang, ikan karang, dan ketiga zona oseanik yaitu laut lepas di luar neritik dibagi menjadi zona epipelagic yaitu kedalaman 0 sampai 200 meter dan mesopelagic dengan kedalaman 200 sampai 1000 meter. Contoh organismenya tuna, hiu, dan plankton. Adaptasinya tubuh streamline dan migrasi vertikal. Yang terakhir ada zona radial, abisal, dan hadal. Radial dengan kedalaman 200 sampai 2000 meter dengan cahaya yang sangat rendah. Abisal kedalaman 2000 sampai 6000 meter dengan cahaya yang sangat total. Hadal lebih dari 6.000 meter, termasuk palung laut. Adaptasi organismenya yaitu bioluminescence, tekanan tinggi, dan metabolisme lambat. Contohnya ada ikan sungut ganda dan cacing tabung. Evolusi organisme adalah proses perubahan bertahap pada sifat, struktur, dan fungsi organisme yang hidup di laut dari generasi ke generasi sebagai hasil adaptasi terhadap kondisi lingkungan hidup. Proses ini dipengaruhi oleh faktor seperti seleksi alam, variasi genetik, perubahan iklim, kondisi fisik kimia perairan, serta interaksi antar organisme, sehingga menghasilkan keanekaragaman bentuk dan kemampuan adaptasi organisme laut dari waktu ke waktu. Faktor evolusi di laut. Yang pertama ada perubahan kedalaman dan tekanan. Kedalaman laut yang meningkat menyebabkan tekanan tinggi
sehingga organisme berevolusi untuk beradaptasi secara fisiologis dan struktural. Yang kedua, variasi cahaya. Semakin dalam, cahaya semakin berkurang, mendorong adaptasi seperti pigmentasi khusus dan bioluminescence. Yang ketiga, ada kompetisi dan predasi. Tekanan persaingan dan predator mendorong evolusi sifat bertahan hidup seperti kamuflase dan kecepatan. Yang keempat, ada perubahan suhu global. Perubahan suhu laut mempengaruhi persebaran dan kelangsungan makhluk organisme sehingga menyeleksi individu yang masih beradaptasi. Terakhir, ada isolasi geografis, burung dan tersebut. Pengalaman alami memisahkan populasi, memungkinkan evolusi terbesar dan terbentuknya spesies baru. Kemudian ada contoh evolusi organisme laut. Pertama yaitu ikan laut dalam, jenisnya yaitu bermata besar atau kota. Kemudian ada mamalia laut, contohnya yaitu paus dan lumba-lumba. Mamalia laut ini berasal dari mamalia darat yang beradaptasi sirip dan ekolokasinya. Kemudian ada plankton, bentuk tubuh efisien untuk mengapung. Hubungan zonasi dan evolusi. Yang pertama yaitu setiap zona menuntut adaptasi yang berbeda. Kemudian yang kedua, organisme berevolusi sesuai tekanan lingkungannya. Yang ketiga, zonasi laut mendorong yang pertama yaitu keanekaragaman hayati yang tinggi, kemudian spesialisasi organisme. Kesimpulannya, zonasi laut membagi laut berdasarkan kondisi lingkungan. Setiap zona memiliki organisme dengan adaptasi unik. Evolusi organisme laut dipengaruhi zonasi dan faktor lingkungan. Pelestarian laut penting untuk menjaga keberlanjutan evolusi.